Total pemirsa ada 271 daerah yang diisi oleh penjabat. Mereka akan menggantikan posisi bupati, wali kota dan gubernur hingga kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak 2024 dilantik. Penunjukan ratusan pejabat ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk memilih figur yang tepat di tengah lobi-lobi dan tekanan politik. Dan sudah hadir di studio Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Arman Suparman. Selamat malam. Selamat malam Mas. Terima kasih ya. Kita akan bicara banyak karena ada 271 ini jumlah yang sangat banyak. Dan tentu jika pun bicara tentang profesionalisme bukan tidak mungkin. Salah 1, 2, 3, 4-nya ada yang disisip-sisipi begitu ya. Persis. Baik, dan selain di studio ada juga yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Profesor Eko Prasojo, Wamen PAN RB 2011-2014 yang juga merupakan guru besar ilmu administrasi Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Selamat malam Mas Ajat. Terima kasih berkenan bergabung. Dan ada juga Mas Birma Arya, Wali Kota Bogor yang merupakan Ketua Apeksi Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Apa kabar Pak Wali? Alhamdulillah baik. Terima kasih berkenan hadir. Dan ada juga anggota Komisi 2 DPR RI, Bang Mardhani Alisera. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillahirrabbilalamin, Mas Ajat, semua sehat. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Saya ingin ke guru besar terlebih dahulu, Prof. Eko. Ini kalau berbicara tentang proses yang sudah dan akan, apakah Anda melihat pengangkatan PJ ini sudah mencerminkan partisipasi dan demokratisasi? Silakan. Ya, terima kasih Mas Ajat. Kalau apa yang sudah berlangsung sih memang harus disempurnakan ya, saya pikir. Berarti belum transparan, belum demokratis? Ya, perlu penyempurnaan. Saya pikir perlu ada keterlibatan dan juga keterlibatan masyarakat dan juga transparansi ya kepada masyarakat. Karena ini kan lebih banyak pada aspek demokrasi ya. Maksud saya, nanti dalam prakteknya kepala daerah ini kan akan berhadapan dengan DPRD ya, yang legitimasinya sangat kuat karena dipilih oleh rakyat secara langsung. Sehingga paling tidak ada kekuatan legitimasi yang seimbang antara kepala daerah dan DPRD sebagai lembaga demokrasi di daerah. Sebenarnya ada dua kasus yang perlu menjadi pertimbangan. Apa itu? Pertama, dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi di birokrasi saja, itu ada proses seleksi terbuka. Okay. Ada assessment center, ya, ada wawancara, ada tracking record jabatannya, ada penulisan makalah ya, untuk duduk dalam jabatan birokrasi ya. Iya. Nah, jadi saya pikir ini menjadi contoh. Kemudian yang kedua, apalagi untuk duduk dalam jabatan politik, karena kepala daerah adalah jabatan politik ya, yang seharusnya memang mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat. Baik, artinya ini perlu ada fit and proper test lah semacam itu ya? Ya, semacam itu. Ada panselnya mungkin yang dibentuk oleh pemerintah untuk melihat track record dari calon-calon kepala daerah. Ada semacam wawancara yang dilakukan mengenai visi misi, dan panselnya mungkin harus berasal dari tokoh masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada beberapa tokoh nasional yang kapabilitinya bisa dijamin ya. Baik, Prof. Eko, tapi kita tahu pernyataan dari Mendagri menyebutkan salah satu dari yang dilantik hari Jumat lalu itu adalah atas usulan dari para tokoh, termasuk dari majelis adat begitu. Apakah itu tidak cukup? Ya, ini kan artinya proses itu kan harus ditulis ya dan dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat siapa yang memberi masukan gitu ya. Dan apakah masukan itu benar-benar dari suara masyarakat yang memiliki kapabilitas untuk memberikan masukan, apakah benar memiliki pengetahuan terhadap kondisi daerah ya. Jadi ya memang sebaiknya harus dibuat peraturan teknis atau peraturan pelaksanaan oleh Kementerian Dalam Negeri yang secara legal formal masyarakat itu tahu bagaimana prosesnya.
sehingga setiap warga negara dan juga setiap penduduk di daerah itu memahami secara terbuka mengenai bagaimana seorang penjabat pada daerah ini dipilih oleh pemerintah saat ini. Iya, jadi transparansinya ini perlu diperbaiki, begitupun dengan demokratisnya. Kalau Bang Mardhani sendiri, apa pandangannya dari Komisi 2? Yang pertama tentu ada masalah besar. Pemerintah tidak membuat turunan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 201 Undang-Undang 10 2016 yang di judicial review. Mahkamah Konstitusi mengamanatkan pemerintah membuat aturan turunan terkait pengangkatan penjabat kepala daerah ini. Karena tadi ya ada dua problem besarnya, adalah satu, dia semua kepala daerah baik konstitusi itu mesti dipilih secara demokratis. Itu jalan yang sudah kita buat. Yang kedua, nanti tadi 271 itu banyak gitu loh. Ya. Dan masa jabatannya bisa 3 tahun, lama gitu. Sehingga pemerintah mesti segera membuat aturan turunannya. Kenapa mesti aturan-aturan? Biar ada payung hukum yang kuat. Saya katakan 5 penjabat yang sekarang dilantik bisa berbahaya kalau digugat oleh masyarakat atau oleh publik. Karena belum ada aturan-aturan yang diminta oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi dasar hukum Undang-Undang Pilkada apakah itu tidak cukup? Undang-undang Pilkada itu khusus pasal 201 itu yang di judicial review, yang putusan MK-nya, putusan MK itu final dan mengikat, meminta pemerintah membuat aturan turunan terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah. Ini ada Prof. Eko, kalau ngelihat 5 yang diangkat ini semua sudah memenuhi kriteria terkait dengan jabatan tinggi pimpinan tingkat madya kalau buat gubernur, dan jabatan pimpinan tinggi tingkat pratama untuk bupati wali kota. Kalau itu udah masuk, tetapi proses demokratisnya, pandangan saya sederhana. Mestinya ada surat resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, misal kepada teman-teman DPRD. Ya, kami akan mengajukan ini. Ada tanggapan, ada masukan. Nah, itu bagian paling ringan dari proses demokrasinya. Jadi ada hal yang memang perlu untuk dipersyaratkan begitu ya tadi. Walaupun Kemendagri sudah menyatakan hal ini tidak bermasalah. Sayangnya memang malam hari ini dari pihak Kemendagri belum ada yang berkesempatan. Kita sudah mencoba untuk mengundang. Tapi kalau dari sisi DPR selain tadi soal bahaya ada pihak yang menggugat, ada hal lain yang Anda bisa cermati dari proses yang sudah dan tentu kita berharap yang akan diperbaiki. Ya karena tadi aturannya belum ada, harapan kami kalau ada aturan itu akan ada kepastian jaminan, satu, terpilih orang-orang yang profesional, yang cakap dan amanah. Yang kedua, tidak disusupi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Karena kita tahu penjabat kepala daerah nanti akan berperan mengawal pemilu serentak, mulai dari pileg, pilpres, dan pilkada. Sangat berbahaya kalau ada kepentingan-kepentingan sesaat yang masuk. Kita tidak boleh suuzon, tetapi kalau tidak ada aturannya, kita tidak bisa menilainya. Baik, kalau jadi gelap, sebagian standar besar, ukurannya sulit juga ya kalau tidak ada aturannya. Betul. Baik. Kalau gelap, biasanya yang gelap itu tempat banyak setan bermain. Baik, saya ingin ke Mas Bima, ini dari Apexi, dari asosiasi ada rekomendasi, saya dengar begitu. Apakah ini sudah diterima dengan baik oleh Kementerian Dalam Negeri? Begini, menjadi kepala daerah itu tidak mudah. Satu, perlu legitimasi kuat. Kedua, harus punya kapasitas untuk kerja-kerja politik. Dan ketiga, harus punya kemampuan juga untuk membangun komunikasi dengan semua stakeholders. Nah, artinya ada kriteria yang sangat kualitatif di sini, bukan hanya sekedar administratif. Jadi kalaupun pihak kementerian menyatakan stoknya cukup untuk menunjuk pejabat, ya saya kira nggak seperti itu juga, karena jumlahnya cukup tapi belum tentu yang cukup itu memiliki kapasitas untuk menjadi pejabat. Ya itu poin pertama. Poin kedua, akan sangat berbahaya apabila legitimasi yang rendah ini kemudian berhadapan dengan resistensi yang tinggi di daerah. Nah karena itu perlu saya kira proses seleksi yang lebih transparan dan partisipatif. Apexi sudah membahas ini bersama teman-teman wali kota dan ada masukan-masukan yang kami sarankan kepada kementerian yang kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Bang Mardhani tadi.
dalam hal ini sebaiknya memang ada aturan lebih rinci. Ya, kita sepakat bahwa MK sudah memberikan arahan lah kira-kira begitu agar pemerintah mengatur lagi teknis seperti apa. Satu, kami bayangkan akan elok apabila ada konsultasi publik ya. Jadi ada fit and proper. Jadi dibuka untuk usulan nama-nama itu lempar saja biar dikritisi. Ya, ini level pejabat tinggi kelembagaan negara saja dilakukan fit and proper dan dibuka ruang untuk mengkritisi, masa kepala daerah tidak? Apalagi ini penjabat loh, bukan PLT yang bertugasnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Iya. Bahkan ada yang setengah periode begitu ya. Betul. Jadi nggak bisa main-main saya kira. Harus menimbang faktor transparansi dan partisipatif. Yang terakhir satu lagi, saya kira kita menyarankan juga agar assessment secara periodik itu harus dilakukan begitu ya, untuk mencegah terjadinya kebuntuan politik. Baik. Kalau 3 bulan sekali, ya, tetapi kan yang penting adalah metode asesmennya seperti apa. Baik, Gitu tadi di awal sudah juga disinggung ya, bicara tentang bagaimana ini bisa dites terlebih dahulu, ada fit and proper testnya. Tapi kalau menurut Apeksi sendiri, apakah perlu ada dalam tanda petik melamar gitu atau mencalonkan diri? Ya, ini kan juga bukan pilkada, ya harus dibedakan. Ya, konteksnya adalah kita semua menghadapi tahapan dari pilkada serentak ya, dan ada kebutuhan untuk mengisi pos itu. Jadi tidak bisa ideal, kita dibatasi oleh waktu juga, dibatasi oleh banyak hal. Nah, karena itu yang penting adalah memaksimalkan kemungkinan untuk membangun proses transparansi dan partisipasi di sini. Ya, kalau dibuka mendaftar ya saya kira akan lebih rumit lagi. Ya, tapi paling tidak ada ruang bagi pemerintah daerah atau mungkin DPRD ya untuk mengusulkan nama-nama misalnya. Ya, seperti beginilah, seperti fit and proper test untuk eselon 2, ini kan proses seperti itu. Ya, jadi ada panselnya. Panselnya bisa saja ada dari pemerintah pusat, ada dari provinsi, ada dari kota kabupaten begitu. Nah, kemudian usulannya bisa saja juga mengakomodir dari tingkatan pemerintahan itu untuk kemudian begitu ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi bisa dilempar untuk dikritisi secara publik oleh semua elemen. Baik. Ini menarik ya soal bicara transparansi, bicara tentang demokratis. Mas Arman, dari beberapa hal tadi nampaknya ada yang sama begitu kan? Belum transparan, belum demokratis. Apa catatan Anda? Ya, sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks narasi penjabat kepala daerah ya, ada 3 hal yang selalu dilihat oleh KPPOD. Pertama, itu yang terkait dengan konteks narasi ini, penjabat ini. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pemilihannya. Dan yang ketiga adalah kinerja para penjabat nanti. Terkait dengan konteks, dari akhir tahun kemarin KPPOD selalu mendorong bahwa di depan mata kita ini ada 3 hal yang mesti direspons oleh pemerintah daerah, terutama para penjabat ini. Pertama, pemulihan pasca pandemi. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada 2 undang-undang yang mesti direspons langsung dengan cepat oleh pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan itu mesti dijawab oleh kapasitas dan juga integritas para penjabat kepala daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme pemilihan ini, menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Bima, Prof. Eko, dan juga Bang Mardhani tadi, ini memang menjadi salah satu catatan penting setelah pengangkatan penjabat kemarin bahwa indikator atau variabel transparansi dan demokratis itu belum benar diperhatikan dalam proses pemilihan 5 penjabat gubernur kemarin. Dan ini mesti diperhatikan karena masih ada kesempatan dalam tahun ini ada 101, kemudian tahun depan ada 170, yang itu juga mesti diperhatikan oleh pemerintah, terutama terkait dengan mekanisme. Nah, terkait dengan ini KPPOD mendorong ya, meski sebenarnya sudah terlambat gitu ya, terkait dengan regulasi teknis ini. Tetapi regulasi teknis ini tidak hanya bicara terkait dengan seperti apa mekanisme yang transparan dan demokratis, dan prosesnya itu perlu melibatkan publik, apakah dengan penetapan pansel, kemudian ada uji publik, atau mungkin ada channel khusus di mana masyarakat itu bisa terlibat dalam proses penjaringan itu gitu ya. Kemudian terkait dengan kinerja nanti, ini mungkin juga perlu diakomodir dalam regulasi teknis ini, seperti apa mekanisme monitoring dan evaluasi terkait dengan kinerja para penjabat ini. Baik, dan kita nanti akan berbicara tentang bahayanya pada saat ini tetap dipertahankan, tidak transparan, tidak demokratis. Apa sebetulnya yang bisa menjadi dampak besar dari pemilihan atau penunjukan penjabat tanpa didasari dengan apa yang sudah tadi di segmen awal kita sampaikan.